Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Dimanapun kita berada, kami berharap saudara sekalian ada dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita untuk menjalani hari ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, suatu hari ada sebuah perlombaan yang diadakan di sebuah perkumpulan para kata. Kata itu mencoba mendaki satu tebing, dan siapa yang bisa mencapai puncak tebing dia adalah pemenangnya. Ternyata ada 3 peserta yang mendaftarkan dirinya pada saat itu. Kata yang pertama merupakan kata yang bertubuh tambun. Dia lalu mencoba memanjat tebing itu. Semua orang bersorak, "Oh, tambun, gendut, jelek." Semua orang meneriaki dia. Saat itu kata itu tidak sanggup mendengar teriakan-teriakan yang mengejek, menghina, dan mencemooh dia. Selang berapa lama, tidak lama dari saat itu, dia pun jatuh dan gagal mengikuti perlombaan. Kata yang kedua kemudian mencoba peruntungannya. Kata itu hitam, berkulit hitam, bertubuh kerempeng, kurus. Dan saat itu, ketika dia mencoba mendaki tebing itu, lalu para kata yang lainnya menghina dan mengejek dia. "Oh, hitam, kecil, kurus, kutilang," dan sebutan-sebutan yang membuat dia cukup mengecilkan hatinya dan menganggap dirinya tidak mampu. Saat itu dia pun jatuh. Kata yang ketiga, peserta yang terakhir. Kata itu merupakan kata yang sudah cukup umur. Kulitnya sudah keriput, namun dia ingin mencoba peruntungannya. Lalu dia kemudian mencoba menanjak, mencoba menaiki tebing itu. Kata yang lain bersorak-sorai, mengejek seperti kata-kata yang sebelumnya. Miskin, keriput, tua bangka, jelek, dan lain sebagainya. Ejekan-ejekan, hinaan-hinaan supaya dia bisa jatuh. Akan tetapi dia terus berupaya. Dia terus berjuang. Semakin kencang orang berteriak, maka semakin tinggilah tebing yang sudah dia daki. Apa yang terjadi? Peserta yang ketiga menang sampai di puncak. Ketika banyak orang yang berkumpul itu keheranan. Lalu seorang wartawan kata mencoba bertanya kepada dia, "Selamat siang, Pak. Selamat, Anda mendapatkan juara. Anda sangat hebat. Apa yang jadi resep rahasia, kunci sukses Bapak dalam pertandingan saat ini?" Tiba-tiba hening. Tidak ada suara apa-apa. Lalu wartawan itu bertanya lagi, "Maaf, Pak, boleh mengucapkan apa yang jadi kunci sukses Bapak? Kok bisa Bapak hari ini menang?" Lagi-lagi diam. Tidak keluar sepatah kata pun. Ternyata selidik punya selidik. Kata itu ternyata tuli dan terganggu pendengarannya. Saudara-saudari sekalian, renungan kita hari ini adalah bertekun dalam iman. Kita sedang berada dalam perlombaan dalam iman kita. Perlombaan yang wajib bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Satu kunci sukses yang diungkapkan oleh penulis surat Ibrani ini adalah supaya kita, mata kita, hati kita tertuju kepada Yesus
yang menjadi pemimpin iman kita dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib kita, dan sukacita akan disediakan bagi Dia. Saudara-saudari yang terkasih, saat ini mungkin kita mengalami begitu banyak rintangan, begitu banyak cobaan, begitu banyak hal-hal yang memberatkan kita untuk mengikuti iman kita, setia kepada komitmen kita, setia pada pelayanan kita. Dalam masa pandemi, kesulitan ekonomi, sebuah tantangan dalam pelayanan membuat kita berpikir ulang apa yang bisa kita lakukan. Usaha seperti apa yang bisa kita kerahkan. Namun seperti yang sudah kita dengarkan ilustrasi tentang kata yang ikut perlombaan, banyak sekali dunia yang ingin menghina kita, menjatuhkan kita, membuat kita kalah. Tapi biarlah mata kita tertuju kepada Yesus itu yang sedang meneguhkan iman kita. Janganlah kalah, janganlah gentar, janganlah takut. Raihlah kemenangan itu, terimalah medali itu, setialah dalam perlombaan itu. Biarlah Tuhan yang sudah menyediakan hadiah bagi kita tetap memberikan kita kekuatan. Pikirkan apa yang bisa kita lakukan dalam pelayanan. Hal apa lagi yang lebih bisa kita lakukan? Secara ekonomi, usaha seperti apa lagi yang bisa kita lakukan dan perbuat? Secara kesehatan, apa lagi yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan imun kita, membuat kita lebih sehat, membuat kita lebih kuat? Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Amin.